Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdanillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwan fillah, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mengisahkan seorang anak muda yang begitu dicintai oleh Rasulullah, sampai-sampai Rasul berkata kepada sahabatnya, orang ini adalah penduduk langit, bukan penduduk bumi, karena ketaatannya kepada ibunya. Dialah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim yang hanya tinggal bersama ibunya. Kehidupannya sangat sederhana, bahkan boleh dikatakan sangat miskin. Ia sehari-hari bekerja hanya menggembala domba milik orang lain dan mendapatkan upah dari pekerjaannya menggembalakan domba atau ternak milik orang lain. Dan di samping itu dia rawat, dia jaga ibunya dengan penuh kecintaan dan ketulusan. Uwais adalah anak yang sangat berbakti terhadap ibunya. Suatu ketika Uwais yang memang sudah lama memendam kecintaan, kerinduan kepada Rasulullah ini merasa terpanggil, tergerak hatinya, ingin rasanya ia bertemu dengan Rasulullah. Disampaikanlah keinginan itu kepada ibundanya. Awalnya ibunda tidak mengizinkan Uwais untuk berangkat ke Madinah menemui Rasulullah, tapi karena merasa kasihan, akhirnya ibundanya pun mengizinkan, mempersilahkan Uwais yang begitu kangen dan rindu kepada Rasulullah untuk berangkat ke Madinah. Kata ibunya, "Wahai Uwais, wahai anakku, kau berangkatlah, temuilah Rasulullah, sampaikan salamku kepadanya. Tetapi ketika kau sudah sampai di Madinah, maka segeralah pulang kembali, nak." Berangkatlah Uwais ke Madinah dengan begitu semangat ingin menjumpai manusia yang paling agung, manusia yang berakhlak mulia yang begitu ia ingin temui, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sayang seribu sayang, ketika Uwais sampai ke Madinah, ia ke rumah Rasulullah, maka Rasulullah tidak dijumpai karena masih ada dalam peperangan. Yang ia temui hanya Fatimah Az-Zahra. Ia sampaikan salam dirinya dan orang tuanya kepada Rasulullah melalui putrinya Fatimah. Ketika Rasulullah kembali ke Madinah, maka Fatimah pun menyampaikan bahwa sepeninggal Rasulullah ada yang datang seorang anak muda yang kemudian ia menyampaikan salam dirinya dan orang tuanya, ibunya kepada Rasulullah. Maka Rasul pun berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa anak muda ini adalah penduduk langit. Dia bukan penduduk bumi. Dia tidak dikenal oleh penduduk bumi, tapi ia begitu dihormati oleh penduduk langit. Jika engkau kelak bertemu dengannya, temuilah, lihat ada tanda putih di telapak tangannya, dan kau mintakan istighfarlah melaluinya, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla." Luar biasa. Seorang anak yatim, cuma penggembala domba, sampai-sampai Rasul bilang kepada sahabatnya, "Silahkan, kalau kalian bertemu dengan Uwais ini, sampai-sampai suruh mintakan doa, wasilah, tabaruk." Begitu mulianya Uwais, padahal ia belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Apa yang menyebabkan ia mendapatkan tempat yang terhormat di kalangan penduduk langit? Jadi kisahnya adalah, ketika Uwais pulang dari Madinah kembali ke Yaman, maka beberapa waktu kemudian ibundanya gantian yang menyampaikan kerinduannya, keinginannya ke Baitullah. "Wahai anakku, usia ibu sudah sepuh, sudah cukup lanjut. Ibu ingin sekali sebelum menutup mata, sebelum ibu wafat, ingin sekali berangkat ke Baitullah, berangkat ibadah umrah ataupun haji. Ini keinginan yang sangat besar," kata ibunya. Uwais merenung. Dengan pekerjaannya sebagai seorang penggembala, berapalah upah yang ia dapatkan sehari-harinya untuk kebutuhan makan ia dan ibunya pun rasanya tidak terpenuhi secara layak. Tapi keinginan si ibu ini begitu menggebu, berapa ongkos biaya haji, bekal yang harus dikumpulkan agar ia bisa berangkat ke Baitullah. Paling tidak ia harus memiliki seekor unta, beban perbekalannya yang kuat, yang banyak,
yang modalnya sangat mahal pada saat itu. Tidak mungkin Uwais sanggup mampu membeli unta ataupun kuda yang merupakan sarana transportasi. Belum ada pesawat saat itu, belum ada mobil saat itu. Paling tidak kalau orang dari Yaman ingin berangkat ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah, ya harus memiliki modal kuda ataupun onta yang kuat. Dan Uwais merasa tidak mampu untuk membeli seekor unta ataupun kuda. Tapi keinginan yang kuat untuk memberangkatkan, untuk memenuhi hajat keinginan ibunya berangkat ke Baitullah, maka Uwais pun dari uang tabungan yang ia kumpulkan sebagai upah menggembala domba, Uwais membeli seekor anak lembu, anak sapi. Kan murah. Anak sapi tidak begitu mahal, sebagaimana ia harus membeli seekor unta yang sudah siap untuk bekal perjalanannya ke Baitullah. Apa yang dilakukan oleh Uwais dengan anak sapi tersebut? Kalau diperkirakan yang namanya anak sapi itu usianya atau beratnya tidak lebih dari 50 kilo, 40 sampai 50 kilo. Yang dilakukan oleh Uwais adalah setiap hari ia gendong anak sapi tersebut, ia bawa ke atas bukit, ia gembalakan. Kebayang ya, anak sapi dibeli, digendong ke atas bukit, turun, naik, turun. Setiap hari itu ia lakukan selama lebih kurang 8 bulan. Uwais melakukan hal itu sampai-sampai tetangga kiri kanan itu menganggap Uwais sudah gila. Oh, Uwais gila ini, beli anak sapi, padahal kan dia bisa aja menuntunnya ke atas bukit, menggembalakannya, melepaskannya, kemudian selesai tuntun lagi. Ini digendong sama Uwais, naik ke atas bukit dengan jarak berapa kilometer, kemudian turun lagi, digendong lagi. Sebulan, 2 bulan, tanpa terasa berat anak sapi ini pun yang dari 40 kilo, 50 kilo, 60 kilo. Ketika sudah usia 8 bulan dipelihara, anak sapi ini sudah mencapai berat lebih kurang 100 kilo. Hampir seberat tubuh ibunya. Dan sepanjang hari, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, otot Uwais pun sudah mulai menguat, sudah terbiasa dengan beban berat yang ada di pundaknya. Gendong anak sapi bolak-balik naik turun bukit. Ini dilakukan berbulan-bulan. Dan rupanya ini ada maksud dari Uwais adalah ia melatih ototnya, melatih dirinya agar ia bisa memberangkatkan ibunya ke Mekah. Dengan apa? Dengan pundaknya. Luar biasa. Kebayangkan, dari Yaman ke Mekah Al-Mukarramah, ke kota Mekah, gendong orang tuanya dengan berat lebih kurang 100 kg. Dia gendong ibunya untuk memenuhi keinginan ibunya. Ketika tawaf, ya Rabb, ketika tawaf, apa yang didoakan, diucapkan oleh Uwais? Ya Allah, ampunilah ibuku, ya Allah, kasihilah ibuku, ampunilah dosa-dosa ibuku, ya Rabb. Uwais berulang kali mengucapkan itu. Ya Rabb, ampunilah ibuku. Sampai-sampai ibunya bertanya, wahai Uwais, kenapa engkau hanya berdoa untukku, wahai Uwais? Bagaimana dengan dirimu? Kenapa kau tidak berdoa untuk dirimu? Apa jawab Uwais? Wahai ibunda, cukuplah engkau yang masuk surga ketika Allah mengampuni dosa-dosamu, wahai ibunda, maka engkau akan masuk surga. Maka aku akan senang masuk surga dengan ridhomu, wahai ibu. Cukup ridhomu yang membawa aku ke surga. Subhanallah. Begitu baktinya Uwais terhadap ibunya. Maka wajarlah ketika Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais. Ketika engkau bertemu, mintakanlah istighfar kepadanya, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Dan ini dibuktikan oleh Umar bin Khattab. Peninggal Rasulullah, Umar berangkat ke Yaman. Ia ingat hadis Rasulullah ini, dicarilah orang yang bernama Uwais. Ketika bertemu, Andakah Uwais bin Amir? Ya, saya Uwais. Umar merasa tidak yakin, dilihat tangannya ada bekas putih. Ketika
Saat itu Uwais masih mempunyai atau memiliki penyakit kusta, lepra. Dan ketika sembuh, Allah sembuhkan penyakit kulitnya Uwais kecuali disisakanlah di telapak tangannya ini. Umar bin Khattab yakin bahwa ini adalah Uwais, orang yang ditunjuk, yang disebut oleh Rasulullah. Kemudian setelah yakin, Umar minta agar Uwais minta istighfar buat dirinya. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, cerita belum sampai di sini selesai. Ketika orang tua Uwais, ibundanya sudah meninggal dunia, Uwais pun hijrah ke Kufah. Dan sampai satu ketika Uwais wafat, Uwais dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keanehan yang terjadi. Tatkala tetangga kiri kanan hendak memandikan Uwais, maka entah ia melihat ada banyak sekali orang yang sudah sibuk untuk menyiapkan pemandian jenazah Uwais. Ketika orang-orang sudah sibuk ingin mengkafani Uwais, dilihat kedua lagi ada orang-orang yang begitu banyak sudah siap mengkafani Uwais. Bahkan ketika orang-orang tetangga kiri kanan ingin mensolatkan jenazahnya Uwais, maka sudah banyak sekali orang-orang yang tidak dikenal dari mana asalnya sibuk untuk mensolatkan Uwais. Dan ternyata memang Uwais adalah penduduk langit, dia bukan penduduk bumi. Orang mungkin tidak mengenal Uwais sebagai penggembala domba, sebagai anak yatim yang memiliki penyakit sopak, penyakit kusta. Siapa Uwais? Tetapi di mata Allah, bagi penduduk langit, Uwais adalah orang yang sangat mulia. Ketika ajalnya tiba, maka Israel beserta seluruh malaikat datang menjemput, menyambut, dan mempersiapkan pemakaman Uwais, mulai dari memandikan, menyolatkan, mengkafani, menyolatkan, bahkan sampai ke pemakamannya diantar dan diiringi oleh para malaikatnya Allah. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, luar biasa ketaatan, kecintaan kepada ibu menyebabkan Uwais Al-Qarni Allah angkat derajatnya sampai seorang sekelas Umar bin Khattab datang menemui Uwais, minta didoakan oleh Uwais. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.